Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Siang. Dalam Renungan Siang hari ini, nats Alkitab yang akan kita sama-sama pelajari terambil dari Efesus 6 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Efesus 6 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayatnya yang ke-16. Berbahagialah kita yang terus belajar akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, renungan di siang hari ini saya beri judul Kita Perlu Vaksin. Bapak Ibu, tidak terasa saat ini kita sudah 1 tahun lebih ya mengalami masalah pandemi corona ini. Dan bukan hanya Indonesia, tetapi dunia mengalaminya. Dan masalah ini sudah menghantam segala sektor yang ada di kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara ini. Maka dari itu, negara berlomba-lomba mencari vaksin. Negara berlomba-lomba untuk mengadakan sesuatu supaya masyarakatnya ini bisa terprotek dari virus corona. Dan pada akhirnya vaksinlah yang diperlukan ya. Dan saat ini vaksin sudah ditemukan dan sudah didistribusikan kepada sebagian masyarakatnya. Semua orang perlu vaksin untuk pencegahan virus ini masuk ke dalam tubuhnya. Lalu apa sebenarnya vaksin ini? Saya penasaran untuk mencari tahu makna yang sebenarnya dari vaksin. Saya sebagai orang awam gitu ya. Lalu saya menemukan apa itu vaksin. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin berfungsi untuk melawan virus yang masuk dengan membentuk sistem kekebalan tubuh. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, selain untuk melindungi diri sendiri, vaksin juga dapat berfungsi untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Saya jadi penasaran, saya yang divaksin, kenapa juga bisa melindungi orang-orang di sekitar saya gitu ya. Nah, penjelasannya ternyata adalah kemampuan patogen untuk menyebar dalam satu komunitas yang anggotanya telah mendapat vaksin menjadi terbatas. Hal inilah yang disebut kekebalan kelompok. Melalui kekebalan kelompok, orang-orang yang tidak bisa divaksinasi juga akan terlindungi. Nah, maksudnya di sini seperti orang-orang dengan imun yang rendah atau yang sedang mengalami penyakit kronis. Kita bisa mengerti ya Bapak Ibu mengapa dunia saat ini membutuhkan vaksin. Karena kita menyadari manusia begitu rentan. Sehingga saking rentannya orang bisa gampang saja terkena virus ini gitu ya. Dan seluruh lapisan masyarakat bisa mengalaminya. Tidak hanya orang-orang yang biasa, bahkan pejabat pun bisa, dari mulai gubernur, presiden, bahkan pendeta juga bisa kena virus corona ini. Atlet, artis, siapapun bisa terkena. Menyadari kerentanannya, dunia sungguh memerlukan vaksin ini untuk mempertahankan keberlangsungan manusia yang ada di dalamnya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengingat bahwa ketika kita ada di dunia ini, seharusnya fokus kita tidak hanya vaksin terhadap tubuh jasmani, tetapi juga vaksin terhadap tubuh rohani. Mengapa demikian? Karena sebenarnya ketika kita ada di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sementara untuk mempersiapkan kita hidup yang selanjutnya di dalam kekekalan bersama dengan Bapa yang di surga. Nah, kehidupan kekal kita memerlukan apa? Kita membutuhkan apa? Untuk mempersiapkan kehidupan kekal kita juga perlu vaksin.
Jadi bagi kita orang-orang percaya, kehidupan di dunia ini dan kehidupan selanjutnya nanti di kekekalan itu dua-duanya penting, sama-sama penting. Makanya kita harus sama-sama mempersiapkan itu. Tidak hanya fokus di dalam kehidupan kita secara jasmani saat ini saja, tapi juga kehidupan rohani untuk kelak di kekekalan. Virus corona memang sangat berbahaya dan bisa mengancam kesehatan kita ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya virus-virus yang lain pun juga sedang mengancam kita, sedang mengancam tubuh rohani dan kehidupan rohani kita. Apa saja virus-virus itu? Macam-macam, apalagi saat ini kita sedang berada dalam kondisi pandemi yang tidak mudah, maka banyak orang bisa mengalami kegelisahan. Itu juga termasuk virus. Virus kecemasan, virus ketakutan, virus ketidakpercayaan akan masa depan. Ketakutan yang berlebihan itu akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Ya, Bapak Ibu ya. Belum lagi ada relativisme, narsisme, materialisme, yang itu semuanya merupakan ancaman virus-virus yang bisa mengganggu rohani kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya memerlukan vaksin. Vaksin yang dapat menangkal setiap virus-virus yang membuat kita bisa menjauh dari Tuhan, yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan apakah itu vaksinnya? Vaksinnya adalah iman. Seperti halnya yang tadi firman Tuhan katakan, saya akan membacakannya sekali lagi, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bagi Rasul Paulus, iman bagi orang Kristen digambarkan adalah sebagai perisai seorang prajurit. Apa fungsi atau gunanya perisai itu? Yaitu untuk melindungi diri agar kita dapat bertahan kalau musuh menyerang kita. Bagi kita orang percaya, perisai itu adalah iman. Ya, Bapak Ibu Saudara, iblis tahu ya bahwa untuk menjatuhkan manusia, perisai ini harus digoyahkan. Nanti ketika perisai ini sudah goyah, tidak kuat, maka gampang saja iblis itu merasuki kehidupan manusia, dan pada akhirnya membuat relasi manusia itu jauh dengan Tuhan. Dan saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, maka bagaimana caranya supaya vaksin itu terus terbangun dalam kehidupan rohani kita sebagai tameng, supaya si iblis tidak mudah untuk menyerang kita? Maka yang pertama adalah iman harus terus ditumbuhkan melalui pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk saat ini ya, karena masa pandemi, proteksi kesehatan kita adalah ya rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, menghindari kerumunan, begitu kan ya. Itu hal yang baik yang memang kita harus lakukan. Tetapi dalam masa ini, apakah kita juga menggunakan waktu kita untuk memperbanyak mendengarkan firman Tuhan? Kita banyak di rumah, kita dibatasi untuk pergi keluar rumah, melakukan kerumunan, pergi jarak jauh dan lain-lainnya. Apakah saat itu kita juga memanfaatkan waktu kita untuk sering-sering mendengar firman Tuhan? Lalu yang kedua, iman bertumbuh melalui ujian dan kesulitan hidup. Kita tahu ya Bapak Ibu, sebelum vaksin virus corona ini disuntikan kepada warga negara Indonesia atau manusia pada umumnya, maka vaksin ini diuji lewat uji coba yang prosesnya begitu panjang, sampai pada akhirnya vaksin ini benar-benar ditemukan dan beranilah untuk disuntikan kepada masyarakat. Begitu juga dengan iman sebagai vaksin tubuh rohani kita. Iman itu juga perlu ujian, perlu proses, perlu ditempa, sampai pada akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang memiliki iman makin tangguh, gitu ya. Iman perlu diuji supaya makin dimurnikan. Lalu yang ketiga, iman bertumbuh ketika kita berani bertindak atau melangkah. Maksudnya di sini iman itu harus dipraktekkan
sehingga dapat menjadi berkat dan menguatkan sesama, Bapak Ibu ya. Sama seperti yang tadi vaksin. Ternyata vaksin itu tidak hanya proteksi untuk diri sendiri, tetapi juga kelompok. Sama juga dengan kita. Sebagai orang percaya, vaksin iman kita itu harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Tidak hanya untuk diri sendiri. Seperti Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari-hari yang sulit ini, yang tidak mudah di depan ini bersama dengan Tuhan. Jangan hanya fokus kepada vaksin bagi tubuh jasmani, tetapi juga mari berfokuslah kepada vaksin yang diperlukan untuk tubuh rohani, yang akan mempersiapkan kita kepada kehidupan di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Jaga terus kualitas iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai perisai, sebagai vaksin dari virus-virus yang bisa saja membuat kita jauh dari Tuhan, yang bisa saja membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Kristus adalah penerang dan jalan kehidupan kita. Mintalah Tuhan terus untuk pegang kehidupan kita sampai pada akhirnya kita ditemukan sebagai pemenang. Haleluya, Tuhan memberkati.